Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel review film terbaik. Semoga kalian sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah, amin. Kali ini kita akan review alur cerita film mitologi Dewa Yunani berjudul Hercules. Film ini dibintangi oleh tetangga saya, Dwayne Johnson, yang berperan sebagai Hercules. Cara baca yang benar harusnya Hercules. Tapi berhubung saya memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, jadi bacanya tetap Hercules aja. Bodoh amat. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang manusia setengah dewa yang tentunya bukan pria setengah wanita. Di mana Hercules yang gagah perkasa ini harus berjuang mati-matian melawan kelicikan seorang raja. Baiklah coy, mari kita review alur cerita filmnya. Let's go! Bruh. Pada zaman Yunani kuno lahirlah seorang bayi ajaib, anak dari dewa Zeus dan emaknya Akmen yang merupakan seorang manusia biasa. Hercules dianggap anak haram oleh istri sah Zeus, yaitu Dewi Hera. Maka dari itu Hera menginginkan Hercules mati. Hera pernah mengirim 2 ekor ular berbisa untuk membunuh Hercules kecil, namun ternyata malah jadi mainan. Setelah Hercules tumbuh dewasa, para dewa memberinya 12 macam ujian mematikan. Jika Hercules berhasil, maka Hera akan berhenti mengganggunya. 9 ujian telah berhasil ia selesaikan, tinggal 3 tugas lagi, yaitu mengambil kepala Hydra, sang naga berkepala 9. Yang kedua membunuh Erymanthos, sang babi ngepet raksasa. Dan tugas terakhir membunuh singa Nemea, hewan buas yang kulitnya seperti baja, dan Hercules pun berhasil mengalahkannya. Berpindah ke tempat lain, terlihat sekumpulan perampok yang sedang menyandra seorang pemuda bernama Iolaus, sepupunya Hercules. Iolaus sang pendongeng ini sangat suka bercerita, sampai mulutnya berbusa. Ia menceritakan kisah kehebatan Hercules pada perampok ini. Para perampok pun tak percaya, bahkan meremehkan Hercules. Namun, tiba-tiba datanglah sang pemeran utama film ini, dengan memakai pelindung kepala dari kulit singa Nemea. Hercules diperintahkan oleh raja untuk mengusir para perampok itu. Jika berhasil, maka ia akan dibayar dengan emas berlian. Ia dibantu dengan 5 sahabatnya bernama Atalanta, Autolycus, Amphiaraus, Theddius, dan Agus yang kurus. Bruh. Hercules dengan santuinya berhasil membunuh para perampok. Untuk merayakan keberhasilannya, Hercules dan teman-temannya berpesta di sebuah klub malam versi zaman dulu. Tak lama berselang datanglah Ergenia, putri Raja Kotus. Ergenia ingin memboking Hercules. Ia menyewa Hercules untuk melatih pasukan di kerajaannya untuk berperang melawan kerajaan sebelah yang dipimpin oleh panglima haus darah bernama Rhesus. Karena dijanjikan sejumlah emas, akhirnya Hercules pun menerimanya. Ergenia lalu membawa Hercules dan anggota gengnya ke kerajaan Thrace. Lalu datanglah Areius, anak dari Ergenia. Areius ini sangat mengagumi Hercules yang berhasil membunuh singa Nemea. Hercules dan 5 sahabatnya menghadap Raja Kotus. Sang raja menjelaskan bahwa kerajaan Thrace sudah terpecah. Banyak dari wilayahnya yang sudah dikuasai oleh Rhesus si penyihir, yang mana mantranya bisa membuat orang patuh pada perintahnya. Ia juga memiliki pasukan manusia setengah kuda atau Centaurus. Rhesus juga telah menghabisi prajurit Thrace dan hanya menyisakan para petani saja. Tujuan Hercules diundang oleh Raja Kotus adalah untuk melatih para petani agar bisa bertarung. Pada keesokan harinya, Hercules mulai melatih para petani. Pelajaran pertama yaitu membuat formasi pertahanan. Namun karena para petani calon prajurit ini keahliannya bercocok tanam dan nyangkul di sawah, maka dengan mudahnya pertahanan mereka bisa diterobos. Hercules meminta mereka untuk memperkuat lagi pertahanan di garis depan. Hercules lalu menemui Raja Kotus yang sedang panik karena mata-mata Kotus bernama Paenus mengatakan bahwa pasukan Rhesus sudah menyerang suku Besi, salah satu desa di kerajaan Thrace. Diperkirakan Rhesus akan tiba di kerajaan dalam waktu 6 hari lagi. Maka dari itu Kotus berniat mencegatnya lebih dulu.
Hercules pun diminta untuk memimpin pasukannya. Keesokan harinya mereka bersiap untuk berperang. Sebelum berangkat, Hercules sempat menyemangati mereka. Walaupun ia tahu sebenarnya para petani ini belum siap sepenuhnya. Lalu berangkatlah Raja Kotis, Hercules, dan pasukannya menuju desa Besi. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan warga desa Besi yang sudah dibantai. Jenderal Sitakles memegang salah satu mayat suku Besi. Namun tiba-tiba ternyata suku Besi sudah disihir oleh Rhesus, sehingga pikirannya sudah dikendalikan. Para prajurit lalu membuat formasi pertahanan untuk melindungi Raja Kotus. Pemimpin suku Besi yang badannya dicoret-coret ini lalu teriak-teriak nggak jelas. Mungkin dia lapar. Orang ini langsung lari menyerang Hercules, namun hanya dengan satu tonjokan dia pun meninggoy. Hal ini membuat anggota suku Besi lainnya emosi dan terjadilah pertempuran. Karena saking banyaknya jumlah suku Besi, mereka berhasil menerobos pertahanan para prajurit mantan petani itu. Di saat mereka akan membunuh Raja Kotus, Hercules pun datang dengan naik delman istimewa kududuk di muka. Delman sakti Hercules ternyata membuat suku Besi kabur pontang-panting. Setelah pertempuran selesai, Raja Kotus merasa gelisah galau merana karena prajuritnya banyak yang tewas. Ia menyesal karena para prajuritnya yang mantan petani ini ternyata belum siap untuk berperang, dan malah hasilnya zong. Ergenia lalu datang menemui Hercules untuk mengobati luka-lukanya. Ia juga mengatakan kepada Hercules bahwa suaminya meninggal saat Arius masih di dalam kandungan. Ergenia lalu pergi dan Hercules pun tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi dan teringat masa lalunya, di mana saat itu Hercules membawa kepala singa dan naga kepada Raja Erestus. Oleh karenanya rakyat sangat mengagumi Hercules. Dan mulai sejak itu nama Hercules pun menjadi harum semerbak sepanjang hari. Namun suatu ketika Hercules membunuh istri dan ketiga anaknya. Lalu Hercules pun diusir oleh Raja Erestus dari kerajaan Athena. Hercules lalu terbangun dan kemudian mengigau. Ia melihat istri dan anaknya tergeletak bersama mayat para prajurit. Dan datanglah Kerberos, serigala berkepala 3, memakan mayat istri dan anaknya. Serigala itu langsung menyerangnya, yang ternyata itu semua hanya halusinasi. Theseus muncul untuk menenangkan Hercules. Keesokan harinya, Hercules dan 5 sahabatnya akan mulai melatih para petani kembali. Kini mereka akan dibekali baju perang yang sangat kuat. Kelima sahabat Hercules mengajarkan keahliannya masing-masing kepada para prajurit, hingga membuat para petani yang tadinya melehoi dan melempem, sekarang menjadi prajurit yang tangguh dan perkasa, yang sudah siap untuk berperang. Pada keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk menyerang tempat Rhesus. Amperus yang merupakan seorang peramal sempat mengatakan kepada Hercules bahwa dalam beberapa hari lagi ia akan mati karena ditombak. Setelah siap, pasukan ini pun berangkat. Dan sesampainya di perbatasan kerajaan Thrace, Centaurus muncul dari atas bukit dan meniupkan trompet peperangan. Saat itu juga pasukan Rhesus muncul, yang mana jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan Hercules. Mereka sempat bernegosiasi, namun jalan terbaiknya adalah peperangan. Rhesus kembali ke pasukannya dan siap menyerang. Lalu Hercules memerintahkan para prajuritnya untuk membentuk formasi pertahanan. For victory! Shut
the flame! Amperus si peramal sempat mengira bahwa dirinya akan mati di sini, namun ternyata ia masih selamat. Maybe not. Kini para petani sudah menjadi prajurit tangguh tak terkalahkan. Pasukan Rhesus dengan mudahnya dilibas habis. Ketika prajurit Rhesus mundur, Rhesus maju sendirian dan mengincar kepala Hercules. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Lagi-lagi Hercules dengan santuy berhasil mengalahkannya. Lalu Rhesus, Paenus, Saturnus, Uranus, dan Neptunus dibawa ke kerajaan. Mereka dibuli oleh para prajurit Thrace. Di sini Rhesus mengatakan kepada Hercules bahwa bukan dia yang membakar desa suku Besi, dan Hercules telah keliru karena berada di pihak yang salah. Kemudian Rhesus dirantai dan menjadi tontonan di aula istana. Lalu diumumkan bahwa Raja Cottus kini sudah menguasai seluruh wilayah Thrace karena tidak ada lagi musuh. Lalu Rhesus mengatakan bahwa kerajaan Thrace bukanlah milik raja, Thrace adalah milik rakyat. Hercules yang mendengarnya langsung curiga dan mengira ada yang tidak beres. Hercules mendatangi Ergenia. Ergenia akhirnya membongkar bahwa Raja Cottus berupaya memperluas kerajaannya. Meskipun Ergenia sendiri tidak setuju dengan yang direncanakan ayahnya. Cottus bahkan sudah meracuni dan membunuh suami Ergenia yang merupakan raja sebelumnya. Raja Cottus berkata bahwa dia tidak membutuhkan Hercules lagi, karena sekarang ia memiliki prajurit tangguh hasil didikan Hercules. Tak lama kemudian, Cottus membayar Hercules dengan emas yang banyak, dan mereka pun pergi meninggalkan istana. Saat Hercules dan yang lainnya akan pergi meninggalkan kerajaan Thrace, Hercules berubah pikiran. Ia memutuskan untuk tetap tinggal dan menghentikan Cottus. Hercules menyuruh para sahabatnya untuk pergi meninggalkannya. Namun 4 dari 5 sahabatnya menolak. Mereka akan tetap bersama Hercules kecuali Autolycus yang memilih untuk pergi. Hercules dan 4 sahabatnya kembali lagi ke istana untuk menghentikan Raja Cottus. Namun justru mereka ditangkap oleh prajurit. Hercules lalu dirantai dan datanglah Raja Erestus dengan membawa 3 serigala. Raja Erestus mengatakan bahwa dirinya bersekutu dengan Raja Cottus. Dengan bergabungnya 2 kerajaan, maka mereka akan menguasai Yunani. Erestus juga mengungkapkan bahwa keluarga Hercules sebenarnya dibunuh oleh 3 serigala hitam yang dikirim olehnya karena iri dengan ketenaran Hercules. Dan dia membiusnya pada malam itu. Bius tersebut mengakibatkan Hercules berhalusinasi. Di sini juga terungkap bahwa Rhesus ternyata bukan orang jahat. Semua ini rencana busuk Raja Cottus dan Raja Erestus. Hercules lalu menunjukkan kejantanannya. Hercules berhasil mengalahkan 3 serigala buas. Ia lalu membebaskan para sahabatnya. Amperus yang sebelumnya sudah meramalkan kematiannya sendiri, sekarang terlihat sudah bersiap menyambut ajalnya. Namun tiba-tiba datanglah Hercules menyelamatkannya. Amperus pun kesal dan tidak jadi mati karena Hercules membatalkan ajalnya. Hercules menemui Raja Erestus lalu menusuknya dengan belati yang dimilikinya sendiri sebagai balas dendam atas kematian keluarganya. Hercules dan para sahabatnya keluar dari istana dan ternyata di luar Arius sudah disandra oleh Cottus, kakeknya sendiri. Saat akan dibunuh, tiba-tiba datanglah Autolycus menyelamatkannya. Mereka lalu bertempur melawan prajurit Cottus.
Dalam pertempuran ini, Thaddeus gugur di pelukan Hercules. Karena tak terima dengan semua ini, Hercules menggunakan kekuatan supernya dengan mendorong patung Dewi Hera yang sangat besar dan merobohkan patung itu untuk menghancurkan Raja Kotus dan prajuritnya yang ada di bawah. As you said, Hercules, there is no way. You're nothing but a mercenary. Achilles must die. Prajurit yang tersisa ketakutan melihat Hercules. Mereka tidak berani melawan sang guru yang telah mengajari mereka karena takut kualat. Di akhir film, Erestus mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pahlawan tidak harus menjadi manusia setengah dewa, melainkan manusia beradab mulia. Dan sejak saat itu, Hercules pun berubah profesi menjadi seorang petarung Smackdown. Dan film pun berlendir. Sekian alur cerita film mitologi Dewa Yunani kali ini. Terima kasih sudah menonton. Yang like dan subscribe, semoga besok pagi dapat rezeki yang tak terduga. Yang tidak, semoga segera insaf dan kembali ke jalan yang benar. Dan see you next time.